Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ida Hedar Faridah dari kelas reguler manajemen J. Di video ini saya akan memaparkan dan memperhatikan mengenai profitability index, break even point, profitability ratio, dan benefit cost ratio. Nah, apa itu profitability index, break even point, profitability ratio, dan benefit cost ratio? Jadi, yang pertama, profitability index merupakan salah satu alat analisis mengenai kelayakan suatu proyek atau suatu investasi, yang mana metode tersebut digunakan untuk menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih di masa yang akan datang dengan nilai investasi di masa sekarang. Nah, suatu proyek atau investasi dikatakan layak bila profitability indexnya lebih dari 1. Dan semakin besar nilai profitability index dari suatu proyek, maka proyek tersebut semakin layak. Yang kedua, analisis break even point merupakan suatu sarana yang digunakan untuk mengetahui berapa jumlah produksi yang menghasilkan total revenue atau total penghasilan sama dengan total cost atau total biaya. Yang ketiga, profitability index merupakan suatu alat analisa yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan atau manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dengan jumlah keuntungan dari penjualan dan investasi, diantaranya profit margin, earning power, return of investment, dan rentabilitas modal sendiri. Sementara benefit cost ratio merupakan analisa pemilihan proyek yang dihitung dengan perbandingan antara benefit dan cost. Jika nilainya kurang dari 1, maka proyek tersebut dikatakan tidak ekonomis. Jika lebih dari 1, maka proyek tersebut dikatakan visible. Dan jika nilainya sama dengan 1, maka proyek tersebut dikatakan marginal, dalam artian tidak untung dan tidak rugi. Nah, bagaimana rumus untuk menentukan profitability index, break even point, profitability ratio, dan benefit cost ratio? Saya akan mempraktikannya di video ini. Jadi, tonton videonya sampai habis. Nah, jadi sekarang saya akan mempraktikkan rumus untuk menghitung profitability index, break even point, profitability ratio, dan benefit cost ratio. Nah, untuk profitability index, jadi kita masih dalam kasus yang kemarin, yaitu untuk memilih mesin A dan mesin B. Nah, pertama-tama kita buat tabel dengan kolom seperti ini. Nah, di sini ada inisial investasinya sama 28 juta dan mesin B 32 juta dan tingkat bunganya 15%. Nah, di sini kita isi saja dengan menginput dari yang kemarin. Diskon faktornya juga. Dan present value-nya bisa diinput dan juga bisa dihitung. Dan ditotalkan. Untuk mesin B juga sama. Dan untuk nilai sisa juga sudah dihitung di video sebelumnya, jadi langsung input saja. Nah, untuk profitability indexnya dihitung dengan rumus total present value dibagi dengan inisial investasi. Nah, nilainya 1,71 dan untuk mesin B 1,27. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa jika profitability index dari suatu proyek lebih dari 1, maka proyek tersebut layak. Nah, di sini baik mesin A maupun mesin B nilai profitability indexnya lebih dari 1, maka kedua-duanya layak untuk diterima. Namun, jika dipilih satu, di sini mesin A lebih layak dibandingkan mesin B karena profitability indexnya lebih besar. Nah, kesimpulannya dari kasus yang ini, untuk memilih antara mesin A dan mesin B, jadi mesin A lebih unggul karena yang pertama, ARR-nya lebih besar, net present value-nya juga lebih besar, IRR aktualnya juga lebih besar, dan profitability index-nya lebih besar dibanding dengan mesin B. Nah, yang selanjutnya saya akan melakukan analisis break even point, yang dimana di sini kasusnya suatu perusahaan telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta, biaya variabel 2.500.000, sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Di sini diminta untuk menghitung berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian. Nah, di sini kita masukkan saja seperti di soal jumlah produknya 20.000
Harga jual per unitnya 250. Total penjualan sama dengan jumlah produk dikali dengan harga jual. Biaya tetapnya 2 juta. Dan biaya variabel 2.500.000. Nah, ini total biaya variabel untuk produksi minuman sebanyak 20.000. Nah, di sini jika memproduksi 20.000, di sini perusahaan mengalami keuntungan karena total penjualannya 5 juta, sementara total biayanya 4.500.000. Nah, sekarang kita akan menghitung rumus break even point di mana perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Nah, di sini kita masukkan biaya variabel per unitnya 125. Biaya variabel dibanding dengan penjualan sama dengan biaya variabel dibagi penjualan. Nah, di sini rumusnya untuk break even point dalam bentuk unit yaitu sama dengan biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi harga variabel atau biaya variabel per unit. Nah, untuk break even point dalam rupiah sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi dengan harga per unit. Maaf, salah. Dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi variabel cost per unit atau biaya variabel per unit dibagi harga per unit. Nah, di sini break even point dalam unitnya 16.000, break even point dalam rupiahnya 4 juta rupiah. Nah, dalam artian perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan dengan memproduksi produk sebanyak 16.000. Nah, di sini bisa dibuktikan jika kita menghitung total biaya variabel. Nah, misal di sini kan biaya tetapnya 2 juta dan di sini penghasilannya 4 juta rupiah. Nah, jika kita memproduksi 16.000 dikali dengan biaya variabelnya 125, maka hasilnya 2 juta. Jadi, jika biaya tetap 2 juta dan biaya variabelnya 2 juta, maka sama dengan penghasilannya yaitu 4 juta. Yang selanjutnya saya akan menghitung rumus profitability ratio. Nah, di sini kasusnya satu perusahaan mempunyai data sebagai berikut. NOI atau laba bersih tahun 2011 sebesar 4 juta. Penjualan tahun 2011 sebesar 24 juta, total aset 15 juta, dan total investasi 12 juta. Nah, sementara perusahaan Sentosa mempunyai laba bersih tahun 2011 sebesar 10 juta, tingkat bunga 5% dan pajak 10%, dan yang terakhir modal sendiri sebesar 20 juta. Nah, di sini diminta untuk menghitung profit margin, earning power, dan return of investment untuk PT Nusantara dan menghitung rentabilitas modal sendiri untuk perusahaan Sentosa. Nah, di sini kita masukkan laba bersihnya 4 juta. Penjualannya 24 juta. Dan rumusnya sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Nah, hasil profit marginnya 16,7%. Yang kedua, earning power. Kita masukkan juga. Total aset 15 juta. Ini sama dengan laba bersih dibagi dengan total
aset dikali %. Earning core-nya 26,7%. Dan untuk return of investment juga sama. Nah, yang selanjutnya untuk rentabilitas modal sendiri, rumusnya yaitu PAT dibagi dengan modal sendiri dikali dengan 1%. Jadi kita harus mencari PAT-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukkan saja nominalnya. Untuk soal yang ini 10 juta. Bunga 15% dan pajak 10%. Nah, untuk menghitung PAT sama dengan laba bersih dikurangi dengan laba bersih dikali dengan bunga ditambah laba bersih dikali dengan pajak. Nah, PAT-nya 8.500.000. Nah, lalu kita masukkan di sini PAT-nya. Dan modal sendiri 20 juta. Dan hitung rentabilitas modal sendiri yaitu PAT dibagi modal sendiri dikali dengan 100%. Nah, rentabilitas modal sendiri dari perusahaan Sentosa yaitu sebesar 43%. Nah, yang selanjutnya benefit dan cost ratio. Di sini kasusnya suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama sebesar 1 miliar, bunga bank 5%, depresiasi 30 tahun dengan nilai residu 10%, biaya operasional 20 juta dan keuntungan proyek per tahun 126 juta. Nah, di sini yang pertama kita akan menghitung benefit dan cost tetap. Kita masukkan nilai investasinya 5, nilai residu 10% dan depresiasi 30 tahun, biaya operasional 20 juta. Nah, untuk total biayanya kita hitung yaitu nilai investasi dikali bunga ditambah dengan nilai investasi dikurangi nilai investasi dikali nilai residu dibagi dengan depresiasi ditambah biaya operasional. Nah, total biayanya 100 juta. Nah, untuk menghitung benefit cost ratio-nya yaitu sama dengan total biaya. Ini benefit per tahun yaitu 126 juta. Dan untuk menghitung benefit cost ratio-nya sama dengan benefit per tahun dibagi dengan total biaya. Nah, benefit cost ratio-nya 1,26. Yang kedua, benefit cost ratio tidak tetap. Nah, di sini jadi maksudnya dari tahun ke-1 sampai tahun ke-30 itu tidak tetap. Di sini kita akan menghitung sampai tahun ketiga. Nah, di sini bunga pada tahun pertama 5%, misal tahun kedua 6%, dan tahun ketiga berubah lagi menjadi 8%. Inisial investasinya masih sama 1 miliar.
Dan bunga dalam rupiahnya kita hitung bunga dikali nilai investasi. Nah, lalu dari tahun pertama kita masukkan inisial investasi 1 juta, bunga 5%, nilai residu 10%, resiliasi 30, biaya operasional 20 juta. Dan total biaya kita hitung lagi, yaitu nilai investasi dikali bunga ditambah dengan nilai investasi dikurangi nilai investasi dikali dengan nilai residu dibagi dengan depresiasi ditambah biaya operasional. Nah, jadi pada tahun pertama sama 100 juta, dan ke tahunnya juga sama 126 juta. Dan di sini benefit operasional sama. Nah, ini untuk tahun pertama sama, karena juga yang ini kan dihitungnya di awal tahun, jadi 1,26. Untuk tahun kedua, perhitungannya sama. Total biayanya kita hitung lagi, sama dengan inisial investasi dikali dengan bunga ditambah dengan inisial investasi dikurangi inisial investasi dikali dengan nilai residu dibagi dengan depresiasi ditambah biaya operasional. Dan benefit totalnya sama 1,6 juta. Nah, lalu ke tahun ketiga perhitungannya sama. Biaya sama dengan inisial investasi dikali dengan bunga ditambah dengan inisial investasi dikurangi inisial investasi dikali nilai residu dibagi dengan depresiasi ditambah biaya. Nah, total biaya untuk tahun ketiga dengan bunga 8% yaitu 130 juta. Ini per tahunnya sama 136 juta. Jadi benefit cost rasio dari proyek pengairan untuk benefit cost tetapnya yaitu 1,26 dan untuk benefit cost tidak tetapnya pada tahun pertama 1,26, pada tahun kedua 1,145 dan pada tahun ketiga
0,969. Nah, jadi itulah perhitungan untuk benefit and cost ratio. Sekian pemaparan dari saya mengenai profitability index, break-even point, profitability ratio, dan benefit cost ratio. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.